Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu berada, di dalam negeri maupun di luar negeri. Selamat pagi. Mari pagi hari ini, sebelum kita memulai setiap aktivitas kita datang kepada Tuhan. Mari kita bawa hati kita, mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Saya percaya bahwa ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan mengalami mujizat Tuhan. Kita akan mengalami pertolongan Tuhan. Kita akan mengalami pembelaan Tuhan di sepanjang hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Ini kami Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami bawa hati kami bawa hidup kami Tuhan. Kami persembahkan yang terbaik di hadirat-Mu Tuhan pagi hari ini sebagai korban syukur kami Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang setia. Engkau Bapa yang setia dalam hidup kami Tuhan. Dan kami tahu satu perkara, Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapan, Kaulah harapanku, amin. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Makasih Tuhan. Oh, terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Engkau baik Tuhan. Oh, katakan Kaulah harapanku. Yes. Kaulah harapanku, hidupku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas
segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Sampai selamanya kesetiaan-Mu Tuhan tak pernah berubah dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu Bapa. Kami bersyukur buat pertolongan-Mu, buat perlindungan-Mu, buat keajaiban-Mu. Terima kasih, sungguh Engkau baik dalam hidup kami. Kami menyembah, kami tinggikan, kami agungkan. Kami bersyukur Tuhan, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang menjaga kami, Kau Allah yang menopang kami. Oh, ya Allah, barala 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 barala. Ya Allah, barala 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 barala. Kami bangga punya Allah yang seperti yang Kau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang setia. Ajar kami setia Tuhan. Terima kasih. Oh, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku
tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan, amin Tuhan. Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Selamanya kami menyembah Tuhan, selamanya Tuhan kami tinggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Makasih Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama membaca Mazmur 91. Mazmur 91 ayat 1-16 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya
dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom, selamat pagi, puji Tuhan. Kita kembali kepada program Morning Blessing di pagi hari ini. Dan saya percaya semua pasti diberkati Tuhan. Nah saudara, saya rindu mengajak saudara untuk pagi ini merenungkan tentang kebaikan Tuhan. Nah saudara, tema dalam minggu ini kita lanjutkan tentang kesetiaan. Kita sudah sering dengar bagaimana orang-orang berkat orang-orang yang setia. Nah sekali lagi saudara, bahwa orang yang setia kepada Tuhan, orang yang punya karakter setia, bukan berarti tidak punya masalah. Bukan berarti hidupnya sepertinya mendapatkan banyak fasilitas. Nah saudara, mari kita lihat bagaimana kita pernah membahas tentang Nuh. Nuh adalah orang yang hidup bergaul karib dengan Tuhan. Bagaimana Daniel, orang yang hidupnya sungguh-sungguh takut akan Tuhan dengan setianya. Sekalipun diperintahkan oleh Raja Nebukadnezar untuk menyembah patung buatan raja, dia tetap setia. Nah artinya saudara, kita mau kembali mengingatkan saudara bahwa orang yang setia itu perlu melewati masa ujian. Nah saat ini kita mau membahas the next selanjutnya, itu tentang Abraham. Kalau Anda lihat dalam Kejadian pasal 22, judul perikopnya adalah kepercayaan Abraham diuji. Sama-sama katakan diuji. Kalau kita melihat, kalau kita saat diberkati, saat kita keadaan nyaman, dalam keadaan zona yang nyaman, semua orang bisa seperti keadaan baik-baik saja, sepertinya setia. Tapi di saat kondisinya kebalikan seperti tidak yang kita inginkan, apakah kita tetap setia saudara? Kalau kita lihat perikop Abraham, bagaimana Abraham mendapatkan seorang anak yang luar biasa yang bernama Ishak, itu gak gampang saudara ya. Perjalanan yang luar biasa, bahkan sempat ada pergelutan bersama istrinya. Istri sempat mempertawakan, mana mungkin aku yang sudah tua, yang sudah haid, yang sudah mati haid, dan suamiku sudah tua, sudah tidak lagi sanggup melakukan hubungan suami istri, mana mungkin aku bisa punya anak. Tapi ajaibnya, sekali lagi, janji Tuhan, Allah yang kita sembah yang bernama Yesus Kristus adalah Allah yang setia. Dia menggenapi semua janji-janji Tuhan. Makanya sekalipun tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Allah. Karena Allah selalu menggenapi janjinya. Bahkan kalau Allah menggenapi janjinya, itu saudara mempunyai momen yang indah. Orang yang setia pasti punya frame momen-momen yang indah bersama Tuhan. Amin. Ya saudara, saya mau membawa frame momen yang indah bagaimana Abraham diuji. Ada beberapa adegan-adegan yang Allah izinkan framenya, bagaimana Allah membuktikan bahwa pilihannya kepada Abraham tidak pernah salah. Yuk kita lihat. Setelah semua itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya. Apa firman-Nya? Ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Waktu Allah berfirman kepada Abraham, Allah katakan persembahkanlah Ishak sebagai korban bakaranmu kepada aku Allah. Saudara, itu saya yakin sebagai Abraham pasti terkejut. Wow Tuhan, aku ini baru punya anak. Bagaimana aku sempat bergelut dengan istriku. Istriku sempat menertawai. Mana mungkin. Nah setelah itu saudara, saya yakin kemanusiawinya perasaan Abraham pasti bertanya-tanya. Tetapi ajaib, sekali lagi karena Abraham setia. Abraham setia. Nah mari kita lihat. Ayat yang ketiga, Kejadian 22 ayat yang ketiga, keesok harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Wow, responnya pagi-pagi benar Abraham bangun. Untuk ngapain? Apakah Abraham kecewa? Apakah Abraham berdoa menolak firman Tuhan? Tidak. Kita lihat. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak. Jadi responnya luar biasa. Jadi respon orang setia, saya katakan, seperti yang pernah saya bahas di minggu-minggu sebelumnya, adalah apa? Cepat, tepat, dan selalu mengutamakan Tuhan. Katakan amin. Yuk kita lihat, apa buktinya kalau Abraham itu meresponnya dengan baik. Pagi-pagi benar dia sudah bangun.
Dia nggak seperti orang mati kutu, seperti mati semangat. Tidak, dia semangat. Apa buktinya? Pagi-pagi benar, bangun tidur, dia sudah memasang pelana keledainya dan memanggil 2 bujangnya bersama Ishak. Bayangin saudara, kedewasaan seseorang itu akan diikuti dengan kesetiaan. Orang yang nggak dewasa nggak mungkin setia. Karena kesetiaan itu ada karakter, saudara. Orang setia itu tidak mungkin pelin-pelan. Dia akan berpegang teguh kepada prinsip firman Tuhan. Dia berpegang teguh kepada panggilannya. Orang yang setia dia pasti berpegang apapun konsekuensinya, apapun resikonya. Dia tetap percaya. Kata amin. Maka ada firman Tuhan katakan, barang siapa mengasihi aku, ia akan menuruti segala kehendak Tuhan, melakukan segala kehendaknya. Itu tipe-tipe orang setia, saudara. Apapun. Karena orang setia pasti komitmen. Orang setia pasti berani berkomitmen. Seperti Daud dengan Yonatan, bagaimana dia berkomitmen. Apapun resikonya, apapun konsekuensinya, Yonatan memanggil Daud sebagai sahabatnya dan mengikat perjanjian. Anda tahu, Yonatan adalah seorang putra pada Saul dan Daud seorang budak, adalah seperti bumi dan langit, seorang perbedaan yang sangat menjauh. Tapi karena Yonatan punya karakter setia, tidak seperti bapaknya. Apa yang terjadi? Sejarah ini dicatat dalam kitab Perjanjian Lama. Demikian Abraham hari ini, saudara. Saya rindu saudara dengan saya adalah tipe orang-orang yang setia. Tipe orang-orang seperti Abraham di akhir zaman. Bagaimana Nuh juga melakukan hal yang tepat. Waktu Allah berfirman kepada Nuh, buatlah bahtera dengan ukuran-ukuran yang Allah sudah tetapkan. Nuh melakukannya semua itu dengan tepat. Abraham pun hari pun sama yang kita bahas. Abraham mempersembahkan Ishak, mempersiapkan pelananya, keledainya, bahkan pagi-pagi benar, lalu berangkat. Nah ini dong. Alkitab mencatat Abraham tidak ada waktu untuk bersungut-sungut. Abraham tidak bertanya-tanya. Abraham tidak menyaksikan, tidak mensangsikan firman Tuhan. Abraham tidak meragukan perkataan firman. Dia berangkat ke Gunung Moria, di tempat di mana Allah sudah siapkan di tempat itu. Nah, saudara, ayat yang keempat, ayat yang kelima, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini pergi ke sana, kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali padamu. Ayat yang ketujuh, lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Wow. Di saat kondisinya tertekan, di saat kondisinya benar-benar dia tahu bahwa korban anak domba itu adalah anak sendiri, tapi Abraham dengan penuh penguasaan diri karena setia kepada Bapa. Tapi dia juga gak mau menyakiti hati anaknya. Ini loh saudara yang kita perlu belajar. Orang setia pasti bijaksana. Apa jawab Abraham? Ya. Ayat ke-8. Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Wah, ada berapa frame adegan-adegan yang wow, luar biasa. Momen-momen indah kesetiaan Abraham bersama Tuhan dan bersama anaknya. Yang pertama waktu Allah berfirman kepada Abraham, Alkitab mencatat ada sebuah frame adegan yang luar biasa. Apa? Abraham setia pada Allahnya. Dia bilang, ya Allahku. Dia gak menunda-nunda setiap apa yang Allah perintahkan. Apalagi juga Abraham dengan anaknya. Bagaimana waktu dia bercakap-cakap dalam kondisi tertekan, Abraham tetap tenang bersama Ishak. Saya yakin betapa hancurnya hati Abraham sebagai seorang bapaknya. Saya ngerasain saudara, betapa hancurnya seorang bapaknya yang tahu bahwa anaknya mau dipersembahkan kepada Allah sebagai korban bakaran syukurnya. Nggak mudah, tapi kembali karakter Abraham setia. Boleh sama-sama katakan dengan saya sebagai kata iman dan profetik.
Saya mau setia kepada Tuhan Yesus. Apapun konsekuensinya. Mari kita lihat. Di ayat selanjutnya. Lalu Abraham mengambil kayu dan korban bakar itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak, anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Wow, kembali ada momen yang luar biasa. Abraham dengan Ishak berjalan bersama-sama. Saudara, orang yang setia tuh suka dan duka selalu bersama-sama. Gak cuma maunya senang-senang tok, gak maunya cuma senang-senang bersama-sama. Tapi kalau lagi dalam keadaan duka, Anda meninggalkan pasanganmu. Ingat ini, Abraham dengan Ishak melambangkan hubungan orang tua yang luar biasa. Abraham dan Ishak berjalan bersama-sama. Sekalipun Abraham tertekan, hancur hati, Abraham tetap berjalan bersama-sama dengan Ishak. Jadilah engkau orang tua yang seperti itu, saudara. Katakan amin. Siapa mau? Angkat tanganmu. Setialah dengan panggilanmu. Setialah dengan kesetiaan yang kita punya. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia. Nah, saudara, mari kita lihat. Ayat yang ke-7. Maaf saudara, ayat yang ke-11. Tetapi berserulah malaikat Tuhan daripada langit kepadanya, Abraham, Abraham, sautnya, ya Tuhan. Waktu ada adegan selanjutnya, ini adegan yang menegangkan. Di saat Abraham mau mempersembahkan Ishak di tangan saudara Peso, tiba-tiba ayat 11 katakan, tetapi malaikat Tuhan berseru dari langit pada Abraham, Abraham. Abraham langsung menyahutnya, ya Tuhan. Saudara, di saat penderitaan Abraham, dia tetap cepat respon kepada Allah. Seringkali kita sama Tuhan bilang, gak mood Tuhan, sorry Tuhan, terlambat Tuhan, karena gak mood Tuhan, Tuhan, sorry Tuhan, maaf Tuhan. Seringkali kita memakai setiap kelemahan kita, karena kita tahu Tuhan maha baik, Tuhan maha murah, sehingga kita seringkali menggitukan Tuhan, saudara ya. Tapi hari kita mau belajar. Sama-sama mau belajar. Jangan pakai kelemahanmu. Jangan pakai dasar ayat kemurahan Tuhan. Untuk kita semenang-menang dengan Tuhan. Saudara, Abraham, sekali lagi saya katakan. Waktu Abraham tertekan. Mau melakukan eksekusi. Malaikat tanya, Abraham, Abraham. Panggil itu Abraham. Respon jawab, ya Tuhan. Abraham di sisi ini, kalau saya misal jadi Abraham, bisa aja malaikat sampai kepada Tuhan, bisa gak di cancel, bisa gak ditunda, bisa gak yang lain Tuhan, bisa gak kalau aku sendiri aja mati Tuhan buat persembahan korban syukurku Tuhan. Enggak. Jawabannya dengan tenang, ya Tuhan. Jadilah seperti itu saudara ya. Karena ini yang berkenan di depan Tuhan. Nah saudara, ini yang menjadi inspirasi Tuhan. Bapa di surga mempersembahkan anak yang tunggal. Seperti ini dasarnya. Sehingga Bapa di surga, Allah kita mempersembahkan hal yang sama. Putranya yang tunggal, satu-satunya. Untuk dipersembahkan kepada manusia. Bagi barang siapa yang percayakan nama Tuhan Yesus, maka kamu selamat. Nah saudara, mari di hari Senin ini ambil keputusan di hari pertama Senin ini untuk setia kepada Tuhan. Apapun konsekuensinya, apapun resikonya, percaya. Allah kita sembah kita Allah yang setia. Allah kita sembah ada Allah yang setia. Mari kita setia dalam perkara-perkara kecil. Setia dalam perkara-perkara kecil, maka Tuhan tambahkan segala sesuatu yang besar bagimu. Kalau engkau tidak benar dalam perkara kecil, kamu tidak mungkin benar dalam perkara yang besar. Sama-sama katakan haleluya. Mari angkat tanganmu saudara. Saya akan berdoa bagi engkau. Bapa di surga, kami percaya pagi hari ini kami ambil keputusan seperti Abraham yang mau setia kepadamu Tuhan. Karena engkau matamu tertuju pada orang-orang yang setia. Dan ada berkat-berkat khusus bagi orang-orang yang setia Bapa. Bapa terima kasih, kami percaya pagi hari ini kami menjadi orang setia. Pribadi setia sebagai karakter kami Tuhan. Bapa terima kasih kau sembuhkan, kau berkati pagi hari ini Bapa. Dengan berlimpah, limpah. Yang sakit hari Tuhan sudah sembuhkan. Tuhan sudah pulihkan dalam nama Yesus. Sembuh, terima dalam nama Yesus. Haleluya.
Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Amin. God bless you all.